Halo, sebelum tidur, yuk gambar dulu. Kali ini kita akan menggambar salah satu karakter dari film Squid Game yang cewek, namanya Kang Sae-byok. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah bikin sketsnya dulu. Sketsnya seperti ini. Kalau kamu mau mencontohnya dulu boleh, di stop dulu videonya. Oke, kalau udah, yuk langsung kita mulai. Sketsnya kita tipisin biar beda gitu antara garis skets dan garis utama. Kita mulai kita mulai bikin jaketnya dulu. Jaketnya ini nanti model jaket training gitu ya, jaket training yang satu style sama celananya juga, celananya model jogger gitu. Sebenarnya urutannya bebas. Jadi misalnya awalnya itu bikin boleh kepala dulu gitu, bisa kepala, terus kemudian nanti turun ke bikin badan, tangan, terus sampai yang terakhir kaki gitu. Tapi kalau saya sukanya bikin dari badan dulu, dari badan terus kemudian ke tangan, kaki, dah yang terakhir adalah kepala. Itu kayak apa ya, kayak misalnya kamu makan gitu, jadi urutannya kan pasti bagian terakhir itu yang bagian yang paling enak gitu. Misalnya apa ya, makan geprek gitu, makan geprek. Nah, yang terakhir yang paling terakhir dimakan gitu, urutannya kan yang paling enak gitu kan. Misalnya apa sih, kayak kulitnya ya, jadi kulitnya itu pasti dipinggirin dulu gitu, nanti dimakan yang terakhir gitu, karena itu kan yang paling enak gitu. Nah, itu sama kalau di sini menggambar juga sama, karena bagi saya kepala itu paling paling seru lah. Banyak banyak detail-detail yang ya seru lah pokoknya lah. Dan yang paling menonjol dari sebuah karakter itu kan di kepalanya juga. Oke, ini bikin jaketnya terbuka ya, resletingnya ya, bikin resleting kayak gini. Nah, untuk gambar itu harus sering banyak lihat referensi. Jadi misalnya mau bikin jaket gitu, kita cari di Google aja gitu, gambar jaket atau foto jaket gitu, jaket apalah, misalnya model training atau model bomber gitu kan. Nah, itu dilihat gitu, dicoba-coba, digambar-gambar. Gak harus sama, gak harus mirip gitu, enggak, bebas aja sih, karena menggambar itu kan juga bebas, nggak ada aturan yang gimana gitu. Ini kita bikin kepala resletingnya. Nah, sama seperti kepala resleting juga. Kepala resleting tuh bentuknya kayak gimana sih gitu,
Nah itu bisa di googling, dicari, tanya sama Mbah Google gitu, nanti dikasih lihat foto-fotonya. Ini bisa juga jadi misalnya, oh sebentar, ini Kang Saebyok itu jaket resleting jaketnya itu nggak terbuka ya ternyata ya, tertutup, jadi agak terbuka tapi terbuka setengah aja gitu. Jadi sebentar ini, nah jadi resletingnya nggak terbuka keseluruhan gitu. Kita lanjut ke bawah, bikin kaki, bikin celana. Bikin celana model jogger. Kalau model jogger itu bawahnya juga ada ribnya gitu, rib karet. Untuk lekukannya itu juga sama, harus sering-sering melihat referensi. Kalau ini saya karena bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Saya dulu sering atau seneng melihat kartun Dragon Ball. Nah itu kan pakaiannya khas sekali ya, untuk lekukannya. Jadi ini ya kayak gitu, jadi kayak terbawa gitu. Nggak ada aturan juga harus lekukannya kayak gimana, itu benar-benar berdasarkan kayak ya sedikit ada imajinasi, kira-kira kayak gini, kira-kira kayak gitu. Ya harus sesuai juga dengan pola jaketnya ya. Jadi misalnya bagian paha gitu, bagian lutut gitu kan, itu kan lekukannya juga beda ya. Terus kita naik, kita gores garis-garis. Untuk jaketnya sama nih, bikin lekukannya juga. Ini bener-bener asal, tapi benar-benar harus jadi kira-kira gitu, kira-kira untuk bagian sini gitu lekukannya kayak gimana, garisnya kayak gimana gitu. Oke, terus kemudian ada kotak gitu di dada untuk nomor ya, untuk penempatan nomor. Kita bikin kotak gini. Oke, ada kayak garis tertulis gitu. Terus kemudian lanjut ke tangan. Nah kan untuk lekukan di daerah tangan juga beda kan pastinya. Jadi benar-benar ya digores-gores, tapi benar-benar diperhatikan, kira-kira bener nggak ya lekukannya gitu. Terus kemudian di sini ada variasi list putih di pundak, itu kan kayak jaket para pemain. Terus kemudian ini sepatunya kita bikin agak beda lah ya, jangan waktu sama seperti sepatu para pekerja. Jadi sepatunya ceritanya sepatu skates gitu lah. Oke, dan kemudian ini apalagi ya, kita lanjut ke tangan, telapak tangan. Ini sama kayak bikin waktu di kita gambar para pekerja itu, cuma bedanya ada di bagian ini, karena memang saya ingin membuat
kayak dia itu seolah-olah bukan seolah-olah, dia itu sedang memegang dalgona candy, dalgona candy yang sudah dia selesaikan. Oke, ini tinggal detail-detail aja sih. Yuk kita langsung ke kepala. Nah ini yang paling seru ini. Kita bulat gini dulu aja, bulat kepala gitu, terus ya tentuin arah nolehnya kemana gitu. Kita beri garis plus gitu, terus kemudian kita dari sini jadi lebih mudah kita menentukan posisi mata, posisi hidung. Nah untuk menggambarnya juga ini namanya apa ya, kayak bisa dikatakan style. Ini juga dari banyak saya melihat-lihat gambar orang lain gitu, jadi tercipta model atau style kayak gini. Jadi misalnya masnya matanya, bentuk matanya kayak gitu, terus kemudian hidung, mulut gitu. Kita bikin rambut sekarang, kita rambutnya itu kasar dulu aja, kita bagi perbagian, kemudian ini, nah ini kuping, kemudian rahang gitu. Nah kita bikin gini, jadi kepala itu kan nggak mulus bulat gitu ya, jadi ada bagian belakang dari kepala kita tuh yang memang lebih besar gitu. Jadi makanya tadi bikin lingkaran dulu, terus kemudian dibikin telinga, kemudian telinga memotong sedikit gitu dari bagian belakangnya, karena memang biar kelihatan kepala kita itu yang belakang tuh memang lebih besar gitu, jadi nggak bulat seperti bola gitu, nggak. Udah. Nah ini saya ambil gambar biar lebih enak aja menggambarnya. Jadi saya ingin melihat lebih jelas gitu. Kira-kira yang bisa saya ambil atau bisa saya ambil bagian-bagian mana saja yang menjadi ciri khas dari karakter ini, karakter si Kang Saebyeok ini. Oh iya, kok Kang Saebyeok ya, padahal dia cewek, harusnya Neng Saebyeok gitu ya. Atau Mbak Saebyeok ya, apalah itu. Oke, kita gambar poninya. Ini poninya menurut saya kayak agak unik gitu, Cing. Kayak ada agak-agak unik, lucu gitu, nggak kayak biasanya. Jadi kayak melengkung gitu. Rambutnya juga unik sih sebenarnya. Nggak tahu ini model apa namanya. Kalau kamu tahu mungkin bisa di komen gitu ya. Kita lanjut bagian atas, poni bagian atas yang sekiranya tidak penting atau sudah tidak terpakai bisa dihapus ya, biar nggak mengganggu gitu. Kita gores-gores, masih rambut. Ini kita garisnya juga sekali lagi asal, tapi benar-benar harus sesuai gitu. Ini menggaris-garisnya juga butuh apa ya, kayak harus sering-sering menggambar lah ya.
biar untuk lekukannya itu biar luas gitulah. Ini nanti kalau misalnya kamu sering menggambar juga pasti bisa kok. Kayak mengalir aja gitu nanti. Sering-sering melihat orang menggambar aja, atau sering-sering lihat gambar orang gitu maksudnya. Oke, bagian atas ini nggak penting, dihapus saja biar nggak bingung. Oke, ini bagian apa sini yang dekat telinga gitu. Kita coba biar lebih enak dilihat, lebih natural gitu. Sambil lihat itu ya foto asli dari Kang Saibyo ini ya. Diambil kira-kira lekukan mana yang bisa kita ambil gitu, bisa kita jadikan untuk patokan untuk menggambar gitu. Kalau yang dirasa kurang penting ya nggak usah. Nah misalnya bagian bawah ini, oke, dihapus. Bagian telinga jangan sampai tersamarkan, ini soalnya telinga, jadi nanti takutnya malah nanti waktu kita mewarnai jadi ikut ke warna atau diwarnai warna rambut. Oke, bagian belakang bawah ini kayak gini, kayak melengkung gitu rambutnya. Ini yang saya paling suka dari karakter ini adalah ekspresinya ya. Ekspresinya itu dingin sekali gitu, kayak ya gitulah, dingin gitu. Lihat dari tatapan matanya. Nah kira-kira seperti ini. Oke. Dan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat beristirahat.